Nah, jadi untuk pertama kita kuis dulu seperti biasanya. Coba kita buka kuisnya. Bisa diterbuka? Tidak bisa, Kak. Jaringan. Nggak bisa, ada yang enggak, ada yang bisa. Coba kita tunggu-tunggu dulu. Kalau bisa kabari Mina. Dan yang sudah bisa, coba Miki kerjakan sampai pukul 15 menit, berarti sampai pukul 20.00 lah kita selesai. Kak, Ya. tidak ada nama aku di situ, Kak. Pilihan nama. Oh, enggak ada nama tak? Iya. Ah, sorry. Tambah dulu nah. Sudah ada misalnya? Tunggu, Kak. Aku cek lagi, ulang. Keluar. Coba kaki kita kirim ulangi linknya. Oh iya, tunggu. Iya. Itu coba. Ini, Kak. Masuk, Mak. Ada nih, Kak. Kasih, Kak. Oke. Kalau yang lain aman nih? Oke, aman. Minimal sampai jam 8 di 19.55 sampai 20.00. Kalau belum bisa kita coba-coba yang video, tapi kalau masih nggak bisa nggak apa-apa aja. Bakalan kita bahas juga sebentar. Kedengaran Ji suaraku toh? Iya Kak, kedengaran Ji. Oh, oke. Atau kalau Telegram, ada Telegram tak semua? Iya Kak, kalau saya ada. Kalau mau, untuk pertemuan nanti, kita kuis di Telegram saja bagi, kalau ada semua di Telegramnya. Karena kalau di Telegram juga bisa di-save, bisa diulang. Tunggu bikin Kak grup. By the way, sudah pasmi memang Kak atau belum? Puas. Iya Kak, lagi pasti nih. Oh, mungkin karena itu juga kurang hadir di. Tapi kelas-kelas kemarin berapa orang yang hadir? Kalau tidak salah ingat, Kak. 13 orang. Kalau tidak salah ingat, Kak. 13? Iya.
Seperti hari ini sedikit, Di. Kak, mungkin karena besok juga UAS jadi banyak. Iya, bisa jadi. Kalau selesai nih kuis, tak berkabar nah. Maaf Kak, tidak bisa masuk saya. Kayak Nggak bisa masuk. tidak bisa, aneh Kak, faktor jaringan. Ada bacanya jaringan tidak Itu dibuka di terjangkau. Chrome atau di internet? Di Chrome. Oh, di Chrome. Coba link yang lain biar aku kirimkan. Kalau yang itu bisa? Yang di tele Kak bisa Ji. Kalau yang ada tuh link yang baru ku kirim. Aku kirim di grup, coba nah. Kemarin waktu sama Kak Ikhtiar, sudah selesai nih yang paragraf toh? Iya kayaknya Kak. Tapi Nabila nanti lanjut sama Kak Aura juga. Kemarin sampai di rangkuman atau judul? Atau dua-duanya? Tunggu Kak, kulit Sampai penentuan rangkuman, Kak. Hasna coba kita buka itu yang di grup. Oh bisa Midi? Maaf enggak lihat. sampai rangkuman teks Kak. Oh iya cocok sampai situ. Iya. Di situ. Oke. BTW mau diputarkan lagu untuk sambil kuis atau enggak Ji? Boleh Yang jika punya- Boleh di. Ini ada lagu waktuku juga TBK. Kalau kalian biasa dengar lagu apa kalau belajar begitu? Kalau ada kendala top up dan lainnya, langsung ke halaman bantuan GoPay aja. Grab Unlimited, diskon jalan dan gratis ongkir berkali-kali.
Dear dream, please hear me my words I give to you. Someday, somehow, I swear you'll be a dream come true. Oh, dear dream, I'm singing this song only for you to whisper in your ear my undying vow to you. There will be a time I will shine like the many stars up in the sky, lighting up the world. I'll never stop trying. I promise I'll do anything to reach and have you here with me. Oh, just wait and see. I'll never stop believing in my heart. I keep praying. The reason I will soar. One day you'll be something real. Oh, dear dream. Yeah, I'll fight my tears, I will conquer my fears, climb up the hills, run through the valleys. It's deep in my heart, I know that it's right, and soon I'll make you come to life. I'll never stop trying. Promise I'll do anything to reach and have you here with me. Just wait, oh, wait and see. I say I'll never stop believing. I won't, I know. I'm sure one day you'll be something real. No, 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 no. Yeah, I say one day you'll be something real. I know you will. Hati kita bersama. Kak, maaf ini lagi kuis sambil dengar lagu, Kak. Supaya nggak panik katanya. Oh ya, enggak apa-apa, lanjutkan. Oke, pas sudah selesai semua. Kalau yang belum, nggak apa-apa, nanti dilanjut. Jadi kita, bagaimana Ji tadi soalnya yang sudah kerja? Halo? Lumayan, apa ini, lumayan gampang atau lumayan susah? Oh, kayak soal UAS nih, begitu ya, soal UAS. Susah-susah gampang. Kita bahas yang baik, nah. Sudah muncul?
Sudah, Kak. Iya, agak panjang. Kalau UTBK juga begitu. Cuman kalau UTBK itu dalam satu teks bisa sampai berapa soal lah jawabannya. Oke, tadi ini jawabannya apa? Kita bahas cepat nih, Dik. Ayo yang sudah jawab. Opsi A, Kak. Pentingnya sejarah. Nah, kenapa jawabannya A kita pilih? Karena itu, Kak, yang di kalimat 1 sama kalimat kelima. Nah, betul. Karena pada teks di atas itu membahas mengenai bagaimana pentingnya sejarah bagi masa depan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Untuk nomor 2. Kalau nomor 2 kesimpulannya. A juga, Berarti kalau Kak. A. kesimpulan, nah betul. Kesimpulannya karena tadi itu membahas tentang pentingnya sejarah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa sejarah menjadi ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda. Untuk nomor 3, kalau ini pasti ditahu semua gitu. Kalau ini apa, guys? B. Deduktif. Nah, betul. Kenapa deduktif? Karena kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Nah, betul. Jadi, deduktif itu karena kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Untuk nomor selanjutnya, nah ini mulai nih agak panjang. Kalau ini tadi jawaban tak apa semua. Kesimpulan yang benar dari paragraf 1. Apa itu paragraf 1? B. Saya jawabanku, Kak. B. Yaitu sebagian anak kecil mengalami sakit, tidak mau diajak berobat ke rumah sakit. Kenapa pilih B? Karena ada di situ bilang, Kak, kalau mana tadi? Anak kecil yang sakit itu kebanyakan kayak takut ke rumah sakit karena takut semisal disuntik atau dan lain-lain gitu, Kak. Nah, betul. Ini kalau pertanyaan begini, dari jawabannya tuh rada-rada silogisme juga. Kayak yang di kognitif, kita sudah pelajari nih. Yang premis-premis. Belum? Belum mungkin, jadi sudah benar. Paragraf 1 itu kesimpulannya sebagian anak kecil yang mengalami sakit tidak mau diajak berobat ke rumah sakit. Untuk nomor 5, berdasarkan paragraf 3, simpulan yang benar adalah ayo simpulan yang benar dari paragraf 3. Apakah pilih A
Oh, tidak apa-apa kalau salah. Kalau yang lain, jawabannya apa? Oh, salah B. Oh iya, jawabannya itu yang benar deh. Ada yang tahu kenapa jawaban yang benarnya itu deh? Jawabannya itu, nah dari paragraf ketiga hasil penelitian menunjukkan bahwa rata skor sebelum terapi lebih rendah daripada setelah terapi baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersifat kooperatif. Nah, jika anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Nah, sikap kooperatif misalnya ditunjukkan dalam bentuk kepatuhan dan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua. Sikap kooperatif ini membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, kooperatif itu membuat anak merasa lebih nyaman di rumah sakit. Dalam kondisi ini, terapi diibaratkan sebagai obat yang berfungsi untuk menyembuhkan atau mengurangi sakit. Jadi jawabannya yang benar itu adalah D. Sampai sini sudah paham nih? Halo? Kak, paham Kak. Iya, paham. Nah, untuk nomor 6, simpulan berdasarkan paragraf 1. Simpulan paragraf 1. Ayo, jawabannya apa, guys? C, Kak. Opsi C. C. Nah, betul, C. Kenapa C? Karena kebiasaan berolahraga ternyata juga dipengaruhi oleh apa yang ada dalam makanan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa zat adiktif dapat menjadi penyebab seorang malas. Ini kita lihat dari kedua paragraf ini untuk kesimpulannya. Berarti yang benar adalah C. Untuk nomor 7. Iya, sedikit sekali. Lagi UAS katanya, jadi agak sedikit. Apa-apa, ceritanya kita ini les privat, jadi sedikit. Ayo, nomor 7 apa? B. D. B. Opsi B, Kak. Tanggul di desa Tegalsari, Kecamatan Widang, Tuban, jebol. Nah, inti dalam kesimpulan kedua teks itu tanggul desa Tegalsari, Kecamatan Widang, Tuban, jebol. Karena pada teks 1 itu membahas tentang tanggul juga, ini tanggul jebol. Terus teks 2 juga membahas tentang tanggul yang jebol. By the way, enggak jelas sih suara hujan dari rumah kok. Tidak jika bagus sih suara. Bagus, Cika. Oh ya, oke. Nah, judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah BK. Apa? D? B. Peran kuda pada masyarakat Nusantara. Betul. Kenapa coba B? Karena Kak yang di paragraf 1 di situ kuda bagi masyarakat Nusantara lebih dari sekedar hewan, bahkan sebagian masyarakat menganggap kuda sebagai hewan yang suci. Nah, iya betul. Jadi jawabannya B itu alasannya yang disebutkan tadi.
Nomor 9. Nah, judul yang tepat. Ini kalau soal-soal mengenai judul itu lumayan banyak juga di soal UTBK. Tapi tadi Kak ada pembaca, ditambah lagi yang materinya Kak. Ada 7 Nah, iya, berapa 4. jadi berapa sukses itu 8 atau 7? 7 Kak. Nah, terus ada penalaran induktif, deduktif, di Iya Kak, barusan tadi kebaca sebelum masuk di Zoom. iya, terus katanya beda 3 jam lebih. Itu nih Kak, jadi kayak bagaimana di Agak enggak jelas memang itu LTMPT dari dulu, Ji. Suka sekali ngebagi. sekarang Kak bukan lagi LTMPT yang laksanakan, BP3 lagi Kak ini. Oh iya, yang begitu. Yang terbaru, Di. Iya Kak. Jadi jawabannya nomor 9 apa, teman-teman? D. Mu, Karena tunggu Kak, agak jaringanku Kak. iya, karena hujan. Ayo, ayo. Oh ini kapan Kak ya? Karena D profesor. jawabannya, Kak. Iya, Tapi saya D. salah ya. Saya juga salah. Yang ini kayak anak D ku jawab. jawabannya. Tapi D yang benar. Nah iya, kenapa coba deh? Coba analisis, Ki. Ada sini yang Awalnya bilang tak kulihat Ki. Itu medi gua ndak kulihat Ki di situ awalnya. Bilang Oh ada. iya. Kak. Nah, kenapa itu jawabannya deh? Karena itu Medi White, dia membantu mengatasi gangguan fibrilasi atrium. Kalau untuk judul misalnya itu bisa kita juga dilihat dari awal paragraf 1 atau paragraf terakhir. Kalau dalam bacaan yang lumayan panjang. Kalau sampai sini paham nih kenapa deh? Halo? Kak, Ya, Ya. Kak. Oke. iya Kak mengerti Mak tadi. Oke. Nomor 10, simpulan dari bacaan di atas adalah ini 10 masih berhubungan dengan yang 9 tadi. Oh, Salah ya. Tadi saya di situ Kak. salah tadi apa tadi itu jawabanku? Tunggu Kak, gue lagi dulu. 10. Tadi saya jawabanku Kak, tapi salah. Apa jawaban? B ku jawab. Jawabanku E. Saya B Kak, ku jawab. B saya juga. Salah juga. Tapi Salah bilang E. tidak ada jawaban yang benar B, Dek. Iya, enggak ada. Bilang keterangannya. Jawaban yang benarnya itu E. Oh, Oh. Nah, karena tadi sama Ji di bagian judul, nih Medi White itu mengatasi gangguan fibrilasi atrium. Di balik-balik kata-katanya guys, untuk mengatasi fibrilasi atrium, dunia kedokteran menciptakan sebuah alat yang bernama Medi White. Sampai sini sudah paham? Paham, Kak. Iya, paham Kak. Oke. Nomor 11. D. 11B. Nah, Saya kenapa tadi- deh? Tadi aku jawab Ya. tapi salah ya. Juga. Enggak apa-apa, enggak Saya apa-apa. juga, Kak. Ini sebenarnya kuista bukan ya untuk benar salah juga sih, cuman lebih untuk terbiasa dengan waktu yang cepat dengan soal-soal yang lumayan panjang, lumayan susah tadi atau gampang?
Susah-susah gampang. Nah, dengan soal yang lumayan susah-susah gampang. Sebenarnya juga di UTBK itu soalnya gampang, tapi jawabannya susah. Ya, begitu nih. Begitu memang dia kalau soal. Jadi jawabannya ini apa tadi? Harusnya D. D. Hari Disabilitas Internasional. Ini peringatannya di Indonesia. Nah, kenapa beda bisa deh? Karena di situ kalimat pertamanya, Kak, menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada hari Selasa, peringatan hari ini di Indonesia. Nah, iya. Oh, kesimpulan juga itu bisa dilihat dari inti dari paragraf, di mana inti paragraf itu merupakan kalimat utama juga. Jadi, biasakan melihat kalimat utama ataupun gagasan utama. Kita next. Nah, kalimat yang memiliki gagasan sama dengan kalimat 9 adalah A. karena dari dua kalimat sebelumnya itu Kak ada dibilang kalau sistem penganggaran yang terbuka dan transparan untuk melacak dana yang terkumpul. Terus supaya investor tahu dananya kemana digunakan. Nah, jadi itu kalimatnya pemerintah mengomunikasikan setiap bla bla bla, karena pada akhirnya masyarakat yang benar perlu mengetahui apa yang terjadi. Jadi harus transparan begitu Kak. oke, betul sekali. Jadi jawabannya itu adalah A. Gagasan yang sama dengan kalimat 9 adalah penggalangan dana harus bersifat transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nomor 13. Oh, nomor 13 ini polanya sama jadi dengan nomor 12. Jawabannya C, Kak. Nah, kenapa C? Karena itu Kak dari yang kalimat pertamanya lagi kalau disebabkan oleh pelepasan limbah metil oleh pabrik Chiso Corporation ke Teluk Minamata. Nah, betul. Ini pelepasan limbah metil merkuri dalam jumlah besar oleh pabrik kimia Chiso Corporation ke Teluk Minamata itu merupakan penyebab dari penyakit Minamata. Jadi, gagasan utama paragraf kedua adalah penyebab penyakit Minamata. Oke, nomor 14. Ini tentang ghosting. Siapa tahu di sini ada yang pernah di ghosting atau pernah ghosting. Tidak ada aja pernah di ghosting di sini. Alhamdulillah tidak, jadi tidak boleh guys mengghosting dan di ghosting. Itu dapat menimbulkan luka batin, dapat merusak mental seseorang. Bahaya toh. Jadi jawabannya apa ini 14? D. D, karena Perilaku ghosting adalah wujud seseorang belum siap berkomitmen. nah, betul. Kayaknya ini biar enggak dibaca teksnya di tahu Tonji. Udah aku tahu kisah ya kok. Oh, enggak di kita. Berarti enggak Iya, pernah enggak Ki
Perghostingan. Tidak pernah, Kak. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Fokus belajar saja. Nah, iya betul. Iya, Kak. Jangan sampai juga di ghosting Ki, karena mau fokus belajar karena sudah kelas 3. Aduh, Jangan sampai Di. Nah, ini nomor terakhir. Ayo, apa itu? B. B. Karena karena atau apa? E. B, C jawabannya, Pak. B. Ah, A, B, C atau E? B. B yang benar B. Yang benar itu adalah B. Siapa tadi benar? Saya, Kak. Siapa itu? Tidak muncul nama tak semua. Tidak apa-apa, salah guys. Wajar salah. Kenapa jawabannya B? Karena mengalami kerusakan. Di situ, Kak, intinya itu yang dibahas ekosistem terumbu karang itu sudah rusak, dan di paragraf terakhir itu dibilang kalau mengatasinya itu perlu kedalaman laut yang dangkal dan tingkat kejernihan air yang baik. Nah, betul. Jadi rangkumannya itu ekosistem terumbu karang di Indonesia sudah rusak karena pemanfaatan lingkungan sehingga diperlukan kedalaman laut dangkal dan tingkat kejernihan air yang baik untuk solusinya. Oke, kita masuk ke materi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada jika kalau saya. Yang lain bagaimana? Tidak juga kalau saya. Oke, aman Di. Lanjut ke aman. materi. Udah sedikit tadi. Iya, Kak. 5 plus 5 Ji. Iya. Sibuk semua mungkin. Iya, Kak. Sibuk. Overthinking. Overthinking, sibuk juga nih. Kita lanjut ke materi. Sudah kelihatan? Iya, Kak. Kelihatan nih. Teks. Oke, coba kita baca dulu baru dianalisis. Baca dulu 2 menit. Apanya dia? Teksnya. Jumlah itu merupakan yang
Sudah? Sudah dibaca? Sudah dibaca, Kak. Belum? Sudah nih, Kak. Tapi yang lain tahu Kak nanti masih baca. Bagaimana menurut Kak ini teks? Bagus, tidak, atau bagaimana? Kayak tidak sesuai urutannya, Kak. Paragraf 1, 2, sama 3. Iya, Kak. Nah, Mungkin terbalik. tidak sesuai. Balik-balik Apalagi nih. yang tidak nyambung. Jadi, Iya, Iya, agak Kak. tidak nyambung tuh. Urutannya. Dari COVID ke masa ke wisatawan juga. nah ini. Dari paragraf 1 kita lihat jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada Maret 2022. Nah, di sini ada kata jumlah itu. Itu di sini tidak jelas dia maksud apa di situ itunya. Tidak jelas merujuk kemana. Untuk kalimat kedua, peningkatan itu sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat dan dibukanya pintu masuk bagi wisatawan mancanegara. Ini juga tidak jelas rujukan kalimat kata itunya kemana dia dirujuk. Untuk paragraf kedua, dalam siklus hidup kawasan wisata, pertumbuhan kunjungan wisatawan secara besar-besaran akan diikuti dengan membludaknya kunjungan hingga mencapai puncak. Nah, fase membludaknya kunjungan hingga mencapai puncak merupakan sinyal periode stagnasi dan indikasi fenomena tourism dimulai. Ini juga kayak tidak jelas karena ada membahas mengenai fenomena over tourism yang tidak dibahas sebelumnya. Terus paragraf ketiga, ada 3 faktor yang menentukan daya dukung wisata, yaitu daya dukung fisik, daya dukung real, daya dukung efektif. Warisan budaya serta keindahan alam Indonesia yang unik merupakan aset yang perlu dijaga keberlanjutannya, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Overtourism terjadi saat aktivitas pariwisata pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu telah melebihi ambang batas kapasitas fisik, ekologi, sosial, ekonomi, psikologis, dan politik. Masalah utama terletak pada ketidakseimbangan antara jumlah wisatawan dan kapasitas destinasi yang tersedia. Seluruh permasalahan terkait overtourism bermuara pada terbatasnya daya dukung wisata, sehingga penentuan daya dukung wisata menjadi konsep utama baik dalam tindakan maupun strateginya. Kalau paragraf ketiga bagaimana? Nyambung Ji atau? Nyambung nih kayaknya, Kak. Nyambung sih kayaknya Sebagai karena pendahuluan. Nah, kalau paragraf ketiga itu lumayan nyambung, cuman penempatan kalimatnya ini salah. Iya, Karena di sini membahas daya dukung wisata, terus tiba-tiba membahas mengenai overtourism. terus dia overtourism kayak di atas dulu, Kak. Nah, betul, overtourism dulu. Terus daya dukung wisata. Terus bacaan selanjutnya ada dialog. Coba lagi dibaca. Kalau sudah dibaca bilang nah. Sudah, Kak. Nah, kalau ini dialognya bagaimana dia? Kalau menurutku tuh, Kak, kayak mulai berhubungan karena kalau yang di dialog pertama dia bilang sindrom Asperger dan
spektrum autis. Dan pada dialog kedua, membahas juga orang autis kerja jadi profesi tertentu. Dan yang ketiga, mengomentari tentang orang yang membuli autis. Kayak berhubungan nih, Kak. Berhubungan, jadi coba kita baca. Orang pertama, gue lagi nonton drama Korea tentang pengacara yang punya sindrom Asperger. Ini tuh drama tentang hukum, tapi ringan, nggak bikin otak gue pusing. Ceritanya juga unik karena dilihat dari perspektif orang dengan spektrum autis. Orang kedua, judulnya Extraordinary Attorney Woo ya. Gue belum nonton, tapi kayaknya menarik. Orang autis kerja jadi profesi tertentu gitu. Kayak drama Good Doctor. Dia dokter penyedap autis, dia pinter banget walaupun masih dokter pemula gitu. Orang ketiga, masa ada aja orang yang pakai kata autis buat ngebully orang lain, padahal orang itu gak autis. Ini tandanya masih banyak orang yang belum benar-benar paham tentang autisme. Parah banget gak sih? Nah, kalau dilihat secara memang itu kayak nyambung karena membahas tentang apa ini sebenarnya intinya. Kayak atau yang ngebahas Autis. Nah, tentang autis. Ketiganya membahas tentang autis. Tapi orang pertama itu dia membahas tentang drama Korea dengan perspektif orang dengan spektrum autis. Nah, kalau orang kedua juga membahas mengenai drama yang dokternya mengidap autis. Nah, orang ketiga ini dia tiba-tiba membahas mengenai pembulian terhadap orang autis. Jadi menurutnya itu nyambung atau enggak? Misal kita cerita sama teman kita atau satu orang tentang drama. Terus ini satu orang muncul bahas tentang pembulian autis, padahal yang kalian bahas itu mengenai drama dengan tokoh yang autis, bukan membuli orang yang autis. Menurut itu bagaimana? Nggak Iya, Kak, nyambung, karena Kak. bukan dimaksudnya mau membuli. Iya. Nah, kalau itu nyambung atau enggak? Enggak, Di? Enggak. Nah, Beda betul. topik. Sudah tiba-tiba datang, salah lagi. Ini biasa yang pakai nasi-nasi, guys. Jadi, persamaannya dialog dengan teks ini, apa kira-kira? Penempatannya, Kak. Sama kayak tidak nyambung. Saling tidak menyambung. Walaupun sama pembahasannya, tapi dilihat dari kata-katanya tidak nyambung. Nah, pembahasannya sama, tapi kalimatnya itu enggak nyambung. Iya, Kak. Begitu maksudku. Iya, betul. Jadi, ini namanya ketidakpaduan teks. Sedangkan di bahasa Indonesia sendiri itu kita perlu kepaduan teks. Dengan syarat kepaduan teks itu paragraf harus memiliki dalam satu paragraf harus memiliki satu gagasan utama. Terus hubungan antar kalimatnya juga itu nyambung. Nah, kalau dilihat dari syaratnya itu pastinya yang tadi itu termasuk teks yang tidak padu. Nah, terus dari kedua syarat ini kita mendapatkan mengenai koherensi dan kohesi, yaitu kologisan dan kepaduan yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini kita bahas mengenai kalimat nyambung dan tidak nyambung dulu. Oke.
Sekarang coba dibaca lagi teks yang ini terus dianalisis. 2 menit. Sudah selesai? Bagaimana dengan teks yang ini? Padu, Mika. Padu Midi, lumayan padu lah. Nah, kita baca dulu. Secara kumulatif, sejak Januari hingga Mei 2022, jumlah kunjungan Wisman melalui pintu utama mencapai 397.770 atau naik 616% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Bahkan, jumlah kunjungan wisatawan asing ke kawasan wisata utama seperti Bali naik hingga 500% daripada tahun sebelumnya. Kalau ini, apa yang bisa disimpulkan dari paragraf 1? Atau ide pokoknya atau intinya lah. Apa kira-kira? Secara kumulatif, sejak Januari hingga Mei 2002, jumlah kunjungan Wisman melalui pintu utama mencapai 397.770 atau naik 616% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Nah, jadi paragraf 1 itu intinya menaikkan wisatawan. Betul nggak? Ika. Nah, terus kalimat 1 dan kalimat 2-nya paragraf 1 nyambung atau bagaimana? Lumayan nyambung, Di. Nyambung, Iya, Ji. Kak. Nyambung juga. Iya, Kak. Karena ini membahas jumlah kunjungan Wisman, ini membahas jumlah kunjungan wisatawan asing. Iya, Kak. Nah, terus paragraf kedua. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Peningkatan itu sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat dan dibukanya pintu masuk bagi wisatawan mancanegara. Nah,
Kalau dilihat kalimatnya paragraf 2 itu masih nyambung Ji dengan paragraf 1. Karena membahas juga mengenai kenaikan yang disebabkan adanya mobilitas masyarakat dan karena dibukanya pintu masuk bagi wisatawan mancanegara. Jadi kalimat paragraf 1 dan paragraf 2 itu nyambung. Terus yang ketiga, dalam siklus hidup kawasan wisata, pertumbuhan kunjungan wisatawan secara besar-besaran akan diikuti dengan membeledaknya kunjungan hingga mencapai puncak. Fase ini merupakan sinyal periode stagnasi dan indikasi fenomena overtourism dimulai. Kalau paragraf 3 bagaimana? Menurutku saya Kak, mungkin terbalik ya Kak, paragraf ketiga sama keempat. Karena tiba-tiba ada itu fenomena overtourism dimulai. Sedangkan paragraf keempat ada yang menjelaskan itu overtourism. Overtourism terjadi saat aktivitas pariwisata pada waktu tertentu. Yang itu Kak. Dan seterusnya. Jadi menurut tak terbalik ini. Nah, tiba-tiba ada fenomena overtourism padahal sudah dijelaskan sebelumnya. Begitu. Nah, betul Mi. Kalau intinya paragraf ketiga itu pertumbuhan kunjungan wisatawan. Kalau dilihat dari intinya sebenarnya lumayan nyambung dari paragraf-paragraf sebelumnya. Tapi kalimatnya ada yang kurang tepat. Itu kalimat kedua. Terus paragraf keempat ada 3 faktor yang menentukan daya dukung wisata, yaitu daya dukung fisik, daya dukung real, dan daya dukung efektif. Warisan budaya serta keindahan alam Indonesia yang unik merupakan aset yang perlu dijaga keberlanjutannya baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Overtourism terjadi saat aktivitas pariwisata pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu telah melebihi ambang batas kapasitas fisik, ekologis, sosial, ekonomi, psikologis, dan politik. Masalah utama terletak pada ketidakseimbangan antara jumlah wisatawan dan kapasitas destinasi yang tersedia. Seluruh permasalahan terkait overtourism bermuara pada terbatasnya daya dukung wisata sehingga penentuan daya dukung wisata menjadi perhatian utama dalam tindakan maupun strateginya. Gimana paragraf keempat? Cocok Ki. Sama pendapatku sama Alia tadi Kak, yang kayak terbalik gitu. Nah iya. Kalau dari paragraf keempatnya sendiri, dari kalimat-kalimatnya ada yang tidak sesuai atau bagaimana? Dari kalimat 1 sampai kalimat akhir. Apakah karena yang kalimat 2 dari paragraf 3 yang harus ditambahkan atau bagaimana? Ini juga yang Kak Naif yang paragraf ketiga itu yang fenomena overtourism. Sama yang paragraf keempat. Nah, itu harus ditambahkan di paragraf keempat. Nah, betul. Terus ada juga, kita baca dulu. Udah tadi. Maaf. Kita lihat dari kalimat ke-1, itu membahas mengenai daya dukung wisata, itu daya dukung fisik, daya dukung real, dan daya efektif. Terus kalimat kedua membahas lagi mengenai warisan budaya yang perlu dijaga.
menurut tak kalimat 2 dan kalimat 1 nyambung atau enggak? Bisa ulang tadi Kak, tidak terdengar baik kita tadi. Mungkin jaringan itu tidak bagus tuh. Ya, jaringanku juga enggak bagus. Kalau kalimat 2 dan kalimat 1 nyambung atau enggak? Kalau menurutku saya Kak, ada nyambung Kak, karena sama-sama menyebutkan jumlah kunjungan. Dan Menyebutkan jumlah kunjungan. iya Kak, Kalau bagaimana dengan yang over tourism? overtourism juga Kak, sama yang paragraf ketiga yang fenomena overtourism. Nyambung jadi. Iya Kak. Oke, sudah lumayan tepat. Jadi sebenarnya itu paragraf keempat yang padunya dimulai dari ini, teman-teman. Ini dengan ini sebenarnya nyambung, cuman tidak padu kalau dilihat dari inti paragraf 3 sendiri, yaitu mengenai overtourism. Jadi kalau untuk kalimat 1 dan kalimat 2 bisa ditambahkan ke paragraf selanjutnya yang betul-betul membahas mengenai daya dukung wisata dan warisan budaya alam Indonesia. Kalau paragraf keempat hanya membahas mengenai overtourism yang terjadi di Indonesia. Kalau sampai sini sudah paham? Paham, Kak? Iya Kak. Tidak ada yang mau ditanyakan? Aman atau ada yang mau diulang? Coba bedek diulang, Kak. Iya, Kak. Yang bagian apa? Yang tentang paragraf keempat, Kak. Oh, yang tentang paragraf 4. Nah, kalimat 1 pada paragraf 4 itu dia membahas mengenai daya dukung wisata. Terus kalimat keduanya membahas mengenai warisan budaya. Daya dukung wisata dan warisan budaya. Terus kalimat ketiga itu membahas mengenai overtourism yang terjadi saat aktivitas pariwisata pada waktu tertentu dan di lokasi tertentu telah melebihi ambang batas. Nah, terus masalah utama terletak pada ketidakseimbangan antara jumlah wisatawan dan kapasitas destinasi yang tersedia. Seluruh permasalahan terkait overtourism bermuara pada terbatasnya daya dukung wisata sehingga penentuan daya dukung wisata menjadi perhatian utama baik dalam tindakan maupun strateginya. Kalau paragraf keempat itu seharusnya cuma ini. Kalimat ke-1 dan kedua itu nyambung, tapi kalau disatukan dengan yang ini itu jadi tidak padu karena inti pembahasannya beda. Jadi untuk kalimat 1 dan kalimat 2 itu bagusnya dibahas di paragraf 3, paragraf 5 mengenai daya dukung wisata sendiri. Nah, kita lihat juga dari kata ini, seluruh permasalahan terkait overtourism bermuara pada terbatasnya daya dukung wisata. Nah, berarti itu lebih tepatnya kalau dibahas di paragraf ke-5. Bagaimana sampai sini sudah paham? Iya, Kak. Berarti Kak itu yang ada di kotanya untuk paragraf kelimanya dari yang paragraf ke-1 sama yang ke-2 ditambahkan begitu maksudnya Kak? Bagaimana? Agak tidak jelas suara tak? Itu Kak yang paragraf kelima itu yang terjadi saat aktivitas pariwisata disambung sama paragraf ke-3 Kak. Paragraf ke-3 atau ke-4? Keempat. Iya, begitu intinya.
Oh iya, Kak. Banget nih, Mak. Oke, sampai sini sudah aman? Aman, Kak. Kita lanjut ke soal-soal. Langsung nomor 5. Nomor 1. Mual adalah salah satu mau dijawab sendiri dulu baru dibahas atau bagaimana? Jawab sendiri dulu, Kak. Oke, coba dijawab sendiri dulu 1 menit lah. Nah, Vitali jawabnya C. Yang lain bagaimana, guys? A, C. Salwa juga A. Kita baca dulu. Ingat kalau membaca soal literasi bahasa Indonesia itu yang pertama itu kita harus membaca soal, lalu membaca teks. Nah, soalnya manakah ide pokok yang tepat untuk melanjutkan teks tersebut? Dalam teks membahas mengenai mual adalah salah satu gejala yang menandakan ada masalah pada sistem pencernaan Anda. Salah satu kondisi yang menyebabkan penyebab mual adalah saat Anda merasa lapar. Hal ini terjadi pada beberapa orang. Nah, kalau yang pilih tadi A, kenapa? Kenapa bisa penyebab terjadinya kondisi mual? Karena, Kak, yang di kalimat kedua itu, nah di situ salah satu kondisi yang menjadi penyebab mual adalah saat Anda merasa lapar. Salah satu kondisi mual adalah ketika merasa lapar di. Iya, Kak. Penyebab mual adalah Nah, betul, Mi. Cuman dari alasan tadi itu lebih tepat kalau di opsi C. Kenapa alasan lapar menjadi penyebab mual? Jadi jawabannya itu yang benar adalah C, karena dari sini hal ini terjadi pada beberapa orang. Terus selanjutnya, kenapa sih lapar itu menjadi penyebab seseorang merasakan mual? Jadi yang benar adalah C. Sampai sini paham nih? Kalau A tepat, cuman enggak terlalu enggak terlalu masuk gitu. Sudah aman, Midi? Iya, Oke, Kak. lanjut ke nomor 2. Jawab dulu baru dibahas.
Nah, yang lain jawab apa? Kalau Tizali jawab E. Ayo yang lain. Salwa juga E. Yang lain, ayo. A, B, C, D, atau E. Kita baca dulu soalnya. Jika sebelum teks tersebut ditambahkan paragraf baru, manakah ide pokok yang tepat untuk paragraf tersebut? Nah, berarti paragraf untuk paragraf sebelumnya. Nah, Rika jawab B. Kita baca dulu teksnya. Pada November 2019, Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS telah bertemu Gubernur Anies Baswedan membahas hal ini. Saat itu mereka menjelaskan bahwa masalah sampah ibu kota bukan terletak pada plastik, melainkan pada manajemen pengelolaan sampahnya. 60% sampah di Indonesia adalah sampah organik, sementara sampah plastik hanya 15%. Menurut perkiraan INAPLAS, sampah plastik sekali pakai hanya menyumbang 5%. Namun, karena manajemen pengelolaan sampah masih terbengkalai, maka proses pemilahan sampah plastik belum dapat terlaksana. Nah, opsi A. Alasan INAPLAS melarang penggunaan plastik sekali pakai. Kalau ini tepat atau enggak? Tadi dari jawaban tadi karena ada yang pilih. Ada yang tahu kenapa enggak tepat? Atau kenapa enggak pilih A? Nah, pilihan A itu kenapa enggak tepat? Karena sebenarnya INAPLAS itu tidak melarang penggunaan plastik sekali pakai. Terus opsi B. Penjelasan awal INAPLAS mengenai sampah di Jakarta. Kalau penjelasan awal INAPLAS mengenai sampah itu sudah ada di teks yang ini, teman-teman. Jadi tidak perlu lagi dibahas pada paragraf sebelumnya. Kalau C, INAPLAS menyesalkan larangan penggunaan plastik sekali pakai. Kalau ini kira-kira tepat atau bagaimana? Tidak. Kenapa tidak? Kalau dilihat dari opsi C itu sebenarnya lumayan nyambung kalau dijadikan paragraf sebelumnya. Kita lihat dulu opsi yang lain. Ini bisa jadi tepat di opsi D, yaitu dampak produksi plastik sekali pakai terhadap lingkungan. Nah, kalau dari kata dampak itu sendiri berarti biasanya negatif gitu. Nah, sedangkan INAPLAS itu hanya menyesalkan larangan penggunaan sampah sekali pakai karena hanya menyumbangkan 5% saja. Jadi INAPLAS itu sebenarnya menyesal karena larangan penggunaan sampah plastik sekali pakai karena cuma menyumbang 5%. Jadi ini otomatis salah. Kalau definisi mengenai plastik dan bahan baku plastik. Kalau yang tadi jawab kenapa pilih Kenapa perlu dibahas untuk paragraf sebelumnya? Mungkin Kak karena harus pembaca dulu tahu sebenarnya plastik itu apa sama bahan baku plastik itu apa biar jadi pas paragraf yang ini bisa nyambung gitu. Nah, lumayan tepat, cuma
Ini bagian E bilangnya mengenai plastik dan bahan baku plastik. Sedangkan yang dibahas di teks di sini yaitu sampah plastik dan sampah plastik sekali pakai. Jadi untuk definisi mengenai plastik dan bahan baku plastik itu tidak tepat, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya itu yang C. Kenapa? Karena Inaplas sebenarnya menyesalkan larangan penggunaan plastik sekali pakai karena hanya menyumbangkan 5% saja dari persentase sampah di Indonesia. Sementara sampah plastik biasa itu 15%. Jadi bisa dilihat kalau sampah plastik sekali pakai cuma 5% atau kecil dari sampah plastik biasa. Jadi Inaplas ini menyesali kenapa dia larang penggunaan plastik sekali pakai, padahal dampaknya itu, sumbangannya itu tidak terlalu besar, Ji. Sampai sini sudah paham? Halo? Paham, Kak. Oke. Paham, Kak. Soal ketiga, ini soal ketiga mau kita bahas atau jawab dulu? Karena sudah jam 9. Itu enggak apa-apa Ji kalau lewat, Ki. Kita jawab sendiri dulu, Di. Oke. Sudah? Bukan yang C, Kak. Kurang tepat. Kalau Ayo, apa lagi? Apa? Kak, kalau Kenapa Maaf, kecil Ki suara tak. yang di situ kan bilang yang pemerintah berdalih bahwa pembangunan fasilitas wisata di taman dapat dilakukan lama, bukan area yang harus dibuka. Jadi menurutku Kak, ada kayak urusan pemerintah membuat pembangunan di fasilitas wisata di kawasan. Tapi tetap benar atau salah? Nah, sudah betul. Jadi sebaiknya paragraf pertama itu membahas tentang keputusan pemerintah untuk membangun fasilitas wisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Kenapa? Karena pada paragraf kedua itu dia membahas mengenai pernyataan pemerintah yang mengelak. Nah, mengelak apa? Mengelak pembangunan di Taman Nasional Komodo. Terus paragraf ketiga itu berisi opini mengenai fakta-fakta. Sampai sini sudah paham?
Iya Kak, paham. Oke, next. Kalau ini lumayan gampang. Coba 1 menit. Ayo, 1 menit. Ada yang sudah? Kak, Nah, kenapa karena tidur membantu kita belajar, tumbuh, dan bersemangat. Semua hal ini butuh waktu. Terus bayi butuh tidur 14 hingga 17 jam sehari selama 3 bulan pertama. Kan itu bayi baru lahir, jadi mereka dalam masa pertumbuhan. Terus itu tidur membantu kita belajar, tumbuh, dan bersemangat. Terus itu kata yang tepat, kata sambung yang tepat itu sehingga. Nah, betul sekali. Jadi jawabannya itu antara perpaduan kalimat 5 dan 6, yaitu Kalimat 5, tidur membantu kita belajar, tumbuh, dan bersemangat. Semua hal ini butuh waktu. Kalimat 6, inilah yang menjadi alasan bayi butuh tidur 14 hingga 17 jam sehari selama 3 bulan pertama. Nah, jika dipadukan menjadi tidur membantu kita belajar, tumbuh, dan bersemangat. Semua hal ini butuh waktu sehingga bayi butuh tidur 14 hingga 17 jam sehari selama 3 bulan pertama. Nah, kita juga bisa lihat kalau kalimat 5 itu merupakan dampak dan kalimat 6 merupakan sebab. Kenapa? Karena di sini dampaknya itu tidur bisa membuat kita menjadi ketika belajar tidur membantu kita belajar, tumbuh, dan bersemangat. Nah, terus oleh karena itu atau sehingga bayi butuh tidur 14 hingga 17 jam sehari selama 3 bulan pertama. Sampai sini sudah aman? Ya Kak. Oke. Aman, Kak. Nomor terakhir. Coba dijawab lagi baru dibahas. Ada yang sudah dapat? Deh. Setelah kalimat 3. Ayo yang lain bagaimana? Deh. Oh, baru deh. Ayo yang lain. Juga. Kenapa menjawab setelah kalimat ketiga? Ayo yang jawab D, kenapa pilih opsi D? Karena di kalimat ketiga itu, Kak, penyebabnya asam lambung yang menumpuk dapat naik ke kerongkongan menyebabkan reflux. Asam itu penyebabnya akibatnya karena apa?
Pokoknya Kak yang kayak sebab akibat begitu. Kayak Oke. jabarkan. Oke. Kalau yang lain deh juga semua di Saya Kak antara setelah kalimat 1 atau setelah kalimat 2. kenapa setelah kalimat 1 atau setelah kalimat 2? Karena di situ Kak di kalimat 1 mengatakan bahwa lapar dapat membuat perut terasa mual. Terus kenapa perut terasa mual? Karena perut manusia akan menghasilkan asam klorida atau asam lambung yang digunakan untuk mengolah makanan agar menjadi energi. Jadi kayaknya Kak, jawabanku itu setelah kalimat 1. Nah, betul. Jadi jawaban yang benarnya itu adalah B. Kenapa? Karena kalau kita baca itu dikutip dari Life Science, Dr. Christine Lee, ahli gastroenterologis di Cleveland Clinic, mengatakan bahwa lapar dapat membuat perut terasa mual. Nah, terus ini karena perut manusia akan menghasilkan asam klorida atau asam lambung yang digunakan untuk mengolah makanan agar menjadi energi. Nah, mengatakan bahwa lapar dapat membuat perut terasa mual karena perut manusia menghasilkan asam klorida atau asam lambung. Kemudian di kalimat-kalimat setelahnya dibahas mengenai asam. Apa itu asam? Jadi jawaban yang benar adalah B. Sampai sini sudah paham? Ya Kak, paham Kak. Yang lain bagaimana? Oke, paham. Materi hari ini ada yang mau ditanyakan atau soalnya? Atau sudah aman? Aman, Midi? Jadi materi ini hari ini Kak tentang apa itu Kak? Tentang perpaduan perpaduan kalimat-kalimat begitu Kak? Tentang kepaduan teks. Oh ya. Tapi yang dibahas itu tentang hubungan antar kalimat apakah nyambung atau tidak. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita bahas mengenai koherensi dan kohesi yang masih kepaduan teks juga. Oke, coba kita isi absen. Bisa terbuka? Bisa, oke. Ini materinya Moki dibagikan di grup yang dicoret-coret atau yang enggak? Dicoret-coret kok. Yang dicoret-coret mau Kak. Yang dicoret-coret nanti. Oke deh. Kalau Moki isi bilang sebenarnya hari ini itu Moko bikin kayak game di akhir, bukan di game ya, cuman kayak pendinginan otak, cuma karena sedikit masuk, jadi minggu depan sajalah. Bisa semua aja terbuka absen tak? Kalau kita juga sudah UAS kah atau belum? Lagi UAS mini Kak. Lagi UAS.
Berarti banyak yang UAS di, kalau saya sendiri UASnya itu tanggal 5. Oh, ada juga yang minggu depan, berarti kita sama minggu depan. Kalau mau Ki sharing-sharing atau tanya-tanya begitu, di saya boleh di channel, terserah mau sharing apa biar bukan tentang pelajaran. Feel free teman-teman. Kalau Salwa kita di Goa mana? Ya, tadi ada orang Maros di di mana itu di Taeng? Oh, Palangga. Berarti setelahnya jembatan kembar. Oh, iya. Di Maros di mana, Ki? Kalau saya dari Maros, di Bantimurung. Coba tahu ada yang pernah jalan-jalan ke Bantimurung? Atau yang mau ke Bantimurung? Baru mau meet bisa-bisa. Oh, Pakasalo. Berarti di Maros baru, di. Dari SMA 11 Ki atau dari apa? Kalau yang lain dari mana teman-teman? Oh iya, SMA Negeri 3, Posman 3ku. Wah, mantap, mantap. Bagaimana sudah diisi absennya? Sudah, oke. Kita tutup nih Pak Ledi. Demikian materi hari ini, kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat semuanya, semangat UAS, semangat belajar. Bye-bye, nanti ku bagikan materinya di grup. Kita tutup, Mina.